Om Swastiastu. Baik, di sini kami akan menyampaikan materi mengenai sistem biaya taksiran, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Niwaya Yulianita Dewi, SE AK MSA. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Ana Agung Ayu Mas Damayanti dengan NIM 1917051094 dan Kade Adriana Virgi dengan NIM 1917051192. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu mengenai definisi biaya taksiran, tujuan penggunaan biaya taksiran, penentuan biaya taksiran, prosedur akuntansi dan sistem biaya taksiran, prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran jika produk diolah melalui lebih dari satu departemen, dan yang keenam, perlakuan terhadap selisih biaya taksiran. Yang pertama mengenai definisi biaya taksiran. Biaya taksiran atau estimate cost merupakan salah satu bentuk biaya yang ditentukan di muka sebelum produksi dilakukan atau penyerahan jasa dilaksanakan. Sedangkan, sistem biaya taksiran merupakan sistem akuntansi biaya produksi yang menggunakan suatu bentuk biaya-biaya yang ditentukan di muka dalam menghitung harga pokok produk yang diproduksi. Selanjutnya mengenai tujuan penggunaan sistem biaya taksiran. Yang pertama, untuk jembatan menuju sistem biaya standar. Akuntansi biaya mempunyai 3 tujuan yaitu penentuan harga pokok produk, pengendalian biaya, dan analisis biaya untuk pengembalian keputusan. Manajemen harus menentukan suatu norma untuk mengukur pelaksanaan tindakannya. Tanpa norma pengukur yang ditentukan lebih dahulu, ia tidak akan dapat menaksirkan biaya sesungguhnya yang dikumpulkan, apakah terjadi penghematan atau pemborosan dalam pelaksanaan produksinya. Yang kedua, untuk menghindari biaya yang relatif besar dalam pemakaian sistem biaya standar. Dalam perusahaan-perusahaan tertentu, pemakaian sistem biaya taksiran lebih ekonomis bila dibandingkan dengan sistem biaya standar. Dalam perusahaan kecil, biaya penentuan biaya standar merupakan beban berat dan pada umumnya manajemen belum membutuhkan sistem pengendalian biaya yang sangat seksama. Dalam perusahaan yang seringkali mengalami produk atau produksi, waktu dan biaya yang diperlukan untuk penentuan biaya standar sangat besar, sehingga pemakaian sistem biaya standar tidak ekonomis. Yang ketiga, untuk pengendalian biaya dan analisis kegiatan. Banyak perusahaan menggunakan sistem biaya taksiran sebagai alat pengendalian biaya dan sebagai dasar untuk menganalisis kegiatan-kegiatannya. Meskipun biaya taksiran bukan merupakan biaya yang seharusnya mengingat cara penentuannya, namun perbandingan antara biaya sesungguhnya dengan biaya taksiran dapat memberikan petunjuk mengenai terjadinya pemborosan, sehingga dapat dipakai sebagai dasar perbaikan kegiatan. Yang keempat, untuk mengurangi biaya akuntansi. Penghematan biaya akuntansi dengan menggunakan sistem biaya taksiran sangat terasa jika perusahaan menghasilkan banyak macam produk atau jika produk diolah melalui banyak departemen atau pusat biaya. Biaya akuntansi dapat dikurangi sebagai akibat dari tidak diperlukannya kartu persediaan bahan baku, bahan penolong, produk dalam proses, dan produk jadi untuk mencatat mutasi persediaan dengan menggunakan metode mutasi persediaan. Tetapi, jika perusahaan menghendaki digunakannya metode mutasi persediaan, semua kartu persediaan produk dalam proses dan produk jadi hanya digunakan untuk mencatat kuantitas fisik saja. Materi ketiga yaitu mengenai penentuan biaya taksiran. Biaya taksiran biasanya dipecah menjadi 3 unsur yaitu biaya bahan baku, di mana penentuan taksiran bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu perlu dilakukan penaksiran kuantitas tiap bahan baku yang dibutuhkan dan taksiran harganya masing-masing. Penaksiran kuantitas bahan baku yang akan dikonsumsi dalam setiap satuan produk didasarkan pada spesifikasi teknis, percobaan atau data masa lalu. Penaksiran harga bahan baku yang dapat didasarkan pada harga kontrak pembelian dalam jangka waktu tertentu, atau jika bahan baku harus dibeli dari waktu ke waktu dan harganya tergantung pada keadaan pasar, maka penaksiran harga dapat didasarkan pada daftar harga yang dipublikasikan. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Dalam penentuan taksiran biaya tenaga kerja, harus lebih dulu diketahui semua jenis kegiatan untuk mengelola produk.
karena jam tenaga kerja dipengaruhi oleh kecakapan tiap-tiap karyawan dan jenis pekerjaannya. Yang ketiga, taksiran biaya overhead pabrik. Taksiran biaya overhead pabrik yang dibebankan pada produk didasarkan pada tarif yang ditentukan di muka. Dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik, ini diperlukan diadakan pemisahan biaya overhead pabrik ke dalam unsur biaya tetap dan biaya variabel. Biaya overhead pabrik variabel taksir dengan melihat hubungan biaya tersebut dengan produksi. Biaya taksiran dapat ditentukan atas dasar data masa lalu, yaitu dari perhitungan, dari rumus kimia atau matematika, atau secara sederhana dengan taksiran. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Materi yang akan saya bawakan yaitu prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran. Dalam sistem biaya taksiran, rekening barang dalam proses didebit dengan biaya produksi yang sesungguhnya terjadi dan dikredit sebesar hasil kali jumlah produk selesai dan produk dalam proses dengan biaya taksiran persatuan. Karena harga pokok produk jadi yang masuk gudang dihargai dengan biaya taksiran, maka pada saat dijual, harga pokok penjualannya adalah sebesar hasil kali jumlah produk yang dijual dengan biaya taksiran persatuan. Selisih di antara biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya dihitung dengan cara mencari saldo rekening dalam proses dan dipindahkan ke rekening selisih. Prosedur pencatatan biaya bahan baku. Jurnal untuk pembelian bahan baku yaitu persediaan bahan baku di debit dan utang dagang di kredit. Kemudian jurnal pencatatan pemakaian bahan baku yaitu di debit ada barang dalam proses biaya bahan baku dan di kredit ada persediaan bahan baku. Dalam hal ini, rekening barang dalam proses didebit sebesar biaya bahan baku sesungguhnya. Jika metode persediaan fisik atau physical inventory method digunakan, pembelian bahan baku dicatat dengan jurnal sebagai berikut, yaitu di debit, pembelian, dan di kredit utang dagang. Metode persediaan fisik jurnal untuk mencatat biaya bahan baku selama periode tertentu yaitu yang pertama adalah barang dalam proses, biaya bahan baku di debit, dan persediaan bahan baku di kredit. Jurnal ini untuk menutup harga pokok persediaan bahan baku awal periode. Kemudian yang kedua ada barang dalam proses, biaya bahan baku di debit, dan pembelian di kredit. Jurnal ini untuk menutup rekening pembelian. Kemudian ada persediaan bahan baku di debit dan barang dalam proses biaya bahan baku di kredit. Prosedur pencatatan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja yang meliputi upah, biaya kesejahteraan karyawan, dan biaya lain-lain untuk karyawan yang sesungguhnya terjadi dalam satu periode di jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses, biaya tenaga kerja di debit, biaya administrasi dan umum di debit, biaya pemasaran di debit, gaji dan upah di kredit. Prosedur pencatatan biaya overhead pabrik. Dalam sistem biaya taksiran, biaya overhead pabrik dicatat dengan menggunakan salah satu dari dua metode ini. Metode pertama yaitu rekening barang dalam proses didebit dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dalam periode tertentu. Jurnal biaya pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi adalah sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya didebit, persediaan suku cadang di kredit, akumulasi depresiasi aktiva tetap di kredit, kas di kredit. Kemudian pada akhir periode, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi selama periode tertentu dibebankan kepada produk dengan jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses, biaya overhead pabrik di debit, biaya overhead pabrik sesungguhnya di kredit. Kemudian, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik dengan metode 2. Rekening barang dalam proses didebit dengan biaya overhead pabrik atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Jurnal pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi adalah sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit, persediaan suku cadang di kredit, akumulasi penyusutan aktiva tetap di kredit, kas di kredit. Jurnal pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik pada produk atas dasar tarif yang dicantumkan di muka adalah sebagai berikut. Barang dalam proses biaya overhead pabrik di debit, biaya overhead yang dibebankan di kredit.
Pada akhir periode, biaya overhead pabrik yang dibebankan pada produk atas dasar tarif dipertemukan dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dengan cara menutup rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jurnal penutupannya adalah sebagai berikut. Biaya overhead pabrik yang dibebankan di debit, kemudian biaya overhead pabrik sesungguhnya di kredit. Selanjutnya, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi dan produk dalam proses. Harga pokok produk jadi dihitung dengan cara mengalihkan kuantitas produk jadi yang dihasilkan selama satu periode dengan biaya taksiran persatuan produk. Harga pokok produk yang masih dalam proses pada akhir periode dihitung dengan cara mengalihkan unit ekuivalensinya dengan biaya taksiran persatuan produk. Jumlah pencatatan harga pokok produk jadi dan produk yang masih dalam proses pada akhir periode adalah sebagai berikut. Persediaan produk jadi di debit, persediaan produk dalam proses di debit, barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik di kredit. Kemudian proses pencatatan harga pokok produk yang dijual. Harga pokok penjualan dihitung dengan cara mengalihkan jumlah produk yang terjual dengan biaya taksiran persatuan produk. Jurnal pencatatan harga pokok produk yang dijual adalah sebagai berikut. Harga pokok penjualan di kredit, persediaan produk jadi di debit. Kemudian prosedur pencatatan selisih biaya taksiran dan biaya aktual. Penentuan selisih biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya tergantung pada metode penentuan biaya overhead pabrik. Jika pencatatan biaya overhead pabrik memakai metode 1, maka selisih antara biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya dihitung dengan cara mencari saldo rekening barang dalam proses. Selisih tersebut ditransfer ke rekening selisih dengan jurnal sebagai berikut. Selisih di debit, barang dalam proses biaya bahan baku di kredit, barang dalam proses biaya tenaga kerja di kredit, barang dalam proses biaya overhead pabrik di kredit. Jurnal ini untuk mencatat selisih rugi, yaitu biaya sesungguhnya lebih tinggi dari biaya taksiran. Jika pencatatan biaya overhead pabrik memakai metode 2, maka selisih antara biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya dihitung dengan cara sebagai berikut. A. Menghitung saldo rekening barang dalam proses. B. Menghitung saldo rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Selisih tersebut ditransfer ke rekening selisih dengan dua jurnal sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencatat selisih rugi yaitu jumlah pendebitan rekening barang dalam proses lebih tinggi dari jumlah pengkreditannya. Selisih jurnalnya yaitu selisih di debit, barang dalam proses biaya bahan baku di kredit, barang dalam proses biaya tenaga kerja di kredit, barang dalam proses biaya overhead pabrik di kredit. Kemudian yang kedua, untuk mencatat selisih rugi yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya lebih tinggi dari yang dibebankan atas dasar tarif. Yaitu jurnalnya selisih di debit, biaya overhead pabrik sesungguhnya di kredit. Prosedur akuntansi untuk produk diolah lebih dari satu departemen. Jika proses produksi melalui lebih dari satu departemen produksi, maka perlu digunakan rekening transfer untuk mencatat bunga pokok taksiran produk selesai dari manajemen pertama atau departemen lain sebelum departemen produksi terakhir. Misalnya, produk tertentu diolah melalui departemen A dan menjadi produk jadi dan siap untuk dijual setelah selesai diolah dalam departemen B. Produk yang selesai diolah dari departemen A secara fisik kemudian ditransfer ke departemen B dan harga pokok taksiran produk selesai lebih dulu harus dicatat dan dalam rekening perantara yang disebut transfer departemen A. Rekening ini dianggap sebagai rekening persediaan yang bersifat sementara dan biaya taksiran tetap berada di dalamnya sampai produk selesai diproses di departemen B. Jika produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi, prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran dua departemen secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk tiap-tiap departemen produksi harus ditentukan biaya taksiran per satuan produk. Yang kedua, untuk tiap-tiap departemen produksi dibentuk satu rekening barang dalam proses. Rekening tersebut dapat dipecah lagi sesuai dengan unsur harga pokok produksi suatu produk. Yang ketiga, rekening barang dalam proses masing-masing departemen produksi didebit dengan biaya produksi sesungguhnya selama periode tertentu dan dikredit dengan harga pokok taksiran produk jadi serta harga pokok taksiran produk dalam proses akhir periode atau unit ekuivalensi dan biaya taksiran persatuan produk. Yang keempat, saldo rekening barang dalam proses tiap departemen produksi adalah selisih biaya sesungguhnya dengan biaya taksiran. Jumlah selisih ini ditransfer ke dalam rekening selisih.
Kemudian, perlakuan selisih sistem biaya taksiran. Selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya taksiran dalam suatu periode akuntansi dapat diperlakukan sebagai berikut. A. Ditutup ke rekening harga pokok penjualan HPP atau rekening laba rugi. 2. Dibagikan secara adil pada produk selesai dalam periode yang bersangkutan, yaitu dibagikan ke rekening produk jadi dan harga pokok penjualan. 3. Dibagikan secara adil ke rekening-rekening sebagai berikut: persediaan barang dalam proses, persediaan produk jadi, dan harga pokok penjualan. Kemudian, keempat, memberikan selisih-selisih tersebut tetap dalam rekening selisih, sehingga rekening sekarang ini berfungsi sebagai deferred account. Hal ini dilakukan karena ada kemungkinan selisih-selisih yang terjadi di antara periode akuntansi akan saling menutup atau mengkompensasi. Untuk menggambarkan perlakuan terhadap selisih yang terjadi, berikut ini diberikan contoh pembagian selisih ke dalam rekening-rekening barang dalam proses, persediaan produk jadi, dan harga pokok penjualan HPP. Dasar pembagian selisih dapat berupa perbandingan kuantitas persediaan produk dalam proses, persediaan produk jadi, dan produk yang terjual. Kuantitas ini dinyatakan dalam unit ekuivalensi. Kemudian yang kedua, perbandingan harga pokok persediaan produk dalam proses, harga pokok persediaan produk jadi, dan harga pokok produk yang terjual. Berikut ini akan diberikan contoh perlakuan terhadap selisih dengan memakai dua jenis dasar pembagian tersebut. Yang pertama, pembagian atas dasar kuantitas persediaan produk dalam proses, persediaan produk jadi, dan kuantitas produk yang terjual. Dalam contoh ini, data yang dipakai diambil dari PT Eliona. Dari contoh tersebut, saldo debit rekening selisih berjumlah 35.500 dikurangi 15.000, yaitu sebesar Rp20.000. Selisih biaya bahan baku Rp10.000, selisih biaya tenaga kerja Rp7.000, selisih biaya overhead pabrik Rp3.000. Data produksi bulan November 2020 X7 tersebut adalah sebagai berikut. Persediaan produk dalam proses 3.000 kg. Jumlah produk yang dimasukkan dalam proses bulan November 2000 X6 35.000 kg, yaitu totalnya 38.000 kg. Jumlah produk selesai 35.500 kg. Persediaan produk dalam proses 2.500 kg, yaitu totalnya 38.000 kg. Jumlah produk selesai sebanyak 35.500 kg tersebut terdiri dari 3.000 kg produk pada awal periode masih dalam proses, sedangkan 32.500 kg sisanya berasal dari produk yang dimasukkan ke dalam proses pada bulan Januari 2020. Dan jumlah produk selesai sebanyak 35.500 kg tersebut, 35.000 kg telah laku dijual, sehingga pada akhir bulan terdapat persediaan produk jadi sebanyak 500 kg. Tingkat penyelesaian persediaan produk dalam proses akhir sebanyak 2.500 kg adalah 100% biaya bahan baku dan 20% biaya konversi. Sehingga unit ekuivalensi untuk biaya bahan baku dan biaya konversi berturut-turut adalah 2.500 kg dan 500 kg, yakni 20% dikali 2.500 kg. Pembagian selisih ke dalam rekening-rekening persediaan dalam proses, persediaan produk jadi, dan harga pokok penjualan HPP dilakukan dalam dua tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu membagikan selisih-selisih ke dalam rekening produk selesai dan persediaan produk dalam proses atas dasar data berikut ini. Bisa dilihat pada gambar, yaitu unit ekuivalensi untuk unsur harga pokok. Kemudian yang kedua, membagikan jumlah selisih yang dialokasikan ke produk selesai tersebut di atas pada rekening-rekening produk jadi dan harga pokok penjualan HPP atas dasar jumlah unit sebagai berikut. Persediaan produk jadi 500 kg, harga pokok penjualan 35.000 kg, jadi jumlahnya 35.500 kg. Jalan untuk membagikan selisih-selisih ke dalam rekening-rekening adalah sebagai berikut. Yang pertama, persediaan produk dalam proses di debit sejumlah Rp714, persediaan produk jadi di debit sebesar Rp9.286, kemudian selisih di kredit sebesar Rp10.000. Untuk membagikan selisih biaya bahan baku sebesar Rp10.000 dengan perhitungan sebagai berikut. Persediaan produk dalam proses yaitu 2.500 dibagi 3.500 dikali Rp10.000 sama dengan Rp714. Kemudian persediaan produk jadi perhitungannya 32.500 dibagi 35.000 dikali Rp10.000 sama dengan Rp9.286. Jurnalnya yaitu persediaan produk dalam proses Rp106, persediaan produk jadi Rp6.804, keduanya terletak di debit, kemudian selisih di kredit yaitu sebesar Rp7.000.
Untuk membagikan selisih biaya tenaga kerja sebesar 7.000, perhitungannya sebagai berikut. Persediaan produk dalam proses, perhitungannya yaitu 500 dibagi 33.000 dikali 7.000 sama dengan 106 rupiah. Kemudian persediaan produk jadi, perhitungannya 32.500 dibagi 30.000 dikali 7.000 sama dengan 6.894 rupiah. Kemudian jurnalnya yaitu persediaan produk dalam proses di debit sebesar 45 rupiah, persediaan produk jadi di debit sebesar 2.955 rupiah. Kemudian selisih di kredit sebesar 3.000 rupiah. Untuk membagikan seluruh biaya overhead pabrik sebesar 3.000 sebagai berikut. Persediaan produk dalam proses, perhitungannya 500 dibagi 33.000 dikali 3.000 sama dengan 45 rupiah. Kemudian persediaan produk jadi 32.500 dibagi 33.000 dikali 3.000 sama dengan 2.948 rupiah. Jurnal untuk membagikan selisih sebesar 19.134 rupiah, yang perhitungannya yaitu 9.286 ditambah 6.894 ditambah 2.955 yang dialokasikan ke rekening persediaan produk jadi tersebut adalah sebagai berikut, yaitu harga pokok penjualan di debit sebesar 18.865, kemudian persediaan produk jadi di kredit sebesar 18.865 rupiah. Perhitungannya yaitu 35.000 dibagi 35.500 dikali 19.134 rupiah sama dengan 18.865. Dengan adanya jurnal ini, maka selisih yang masih tertinggal dalam rekening persediaan produk jadi adalah sebesar 500 dibagi 35.500 dikali 19.134 rupiah, yakni 269 rupiah. Pembagian selisih atas dasar harga pokok persediaan produk dalam proses, persediaan produk jadi, dan harga pokok produk yang terjual. Dalam contoh ini, data yang dipakai diambil dari PT Eliona. Dari contoh tersebut, saldo debit rekening selisih berjumlah 8.250 rupiah. Ini perhitungannya 1.940 rupiah ditambah 2.605 rupiah ditambah 2.000 rupiah ditambah 1.000 rupiah ditambah 5.705 rupiah menjadi 5.000 rupiah dan ditambah 5.000 rupiah. Selisih tersebut terdiri dari selisih yang terjadi dalam Departemen A, selisih biaya bahan baku yaitu 5.000, selisih biaya tenaga kerja 1.940, selisih biaya overhead pabrik 325.000 dikurang 2.605 rupiah yaitu 600, jumlah 3.660 rupiah. Selisih yang terjadi dalam Departemen B, selisih upah langsung yaitu 2.000 rupiah, selisih biaya overhead pabrik dengan perhitungan 2.500 rupiah dikurang 1.000 rupiah yaitu 1.500 rupiah, kemudian jumlahnya 500 rupiah. Dapat dibuat jurnal-jurnal untuk mencatat pembagian selisih sebagai berikut. Selisih yaitu 5.000, selisih di debit yaitu 5.000, persediaan produk dalam proses Departemen A di kredit sebesar 167 rupiah, persediaan produk dalam proses Departemen B di kredit 83 rupiah, persediaan produk jadi di kredit 2.500 rupiah, harga pokok penjualan di kredit 2.250 rupiah. Persediaan produk dalam proses Departemen A di debit sebesar 26 rupiah, persediaan produk dalam proses Departemen B di kredit sebesar 33 rupiah, persediaan produk jadi di kredit sebesar 990 rupiah, harga pokok penjualan di kredit sebesar 891 rupiah, selisih di kredit sebesar 1.940 rupiah. Untuk membagikan selisih biaya tenaga kerja Departemen A sebesar 1.940 rupiah yaitu selisih di debit sebesar 600 rupiah, persediaan produk dalam proses Departemen A sebesar di kredit sebesar 8 rupiah, persediaan produk dalam proses Departemen B 10 rupiah, persediaan produk jadi di kredit sebesar 306 rupiah, harga pokok penjualan di kredit sebesar 276 rupiah. Untuk membagikan selisih biaya overhead pabrik Departemen A sebesar 600, yakni 3.205 rupiah dikurang 2.605 rupiah. Persediaan produk dalam proses Departemen B 14 rupiah, persediaan produk jadi 1.045 rupiah, harga pokok penjualan 941 rupiah di debit, selisih di kredit 2.000 rupiah. Untuk membagikan selisih biaya tenaga kerja Departemen B sebesar 2.000. Kemudian jurnal selisih di debit sebesar 1.500 rupiah, persediaan produk dalam proses Departemen B di kredit 10 rupiah, persediaan produk jadi di kredit 784 rupiah, harga pokok penjualan di kredit sebesar 706 rupiah.
Baik, sekian presentasi dari kelompok 12. Jika ada salah kata yang baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.